Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kosuma Kota Bekasi sukses menggelar rapat anggota tahunan ke-9 bertempat di Geraha Super Sambal SS Galaksi Kota Bekasi. Acara yang dihadiri oleh anggota DPR RI Bapak Haji Mahfud Abdurrahman, anggota DPRD Kota Bekasi Ibu Lilis Nuriyah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi yang diwakili oleh Ibu Santi Sukiyarti. Hadir juga perwakilan pengurus wilayah Kosuma Jawa Barat Ibu Leni dan pembina Salimah Ibu Ustazah Haja Latifah Abdul Somad yang memberikan orasi penyemangat. Acara ini juga dilengkapi dengan mini bazar UMKM anggota Salimah, serta ada penyerahan bantuan dari Pegadaian Syariah untuk Kosuma. Berikut liputannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas limpahan rahmat dan kemudahan dari-Mu kami dapat hadir dan berkumpul dalam acara rapat anggota tahunan ke-9 tahun buku 2022 Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Bekasi. Semoga acara yang kami laksanakan senantiasa selalu dalam bimbingan, perlindungan, dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan usia yang bermanfaat yang akan menguatkan kami dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, Ya Sami', Ya Basir, dengan kemuliaan bulan Rajab, kami mohon keberkahan atas diri, harta, dan keluarga kami melalui infak dan sedekah, serta dalam setiap transaksi jual beli yang kami lakukan, sehingga bisa menjadi perisai kami di neraka nanti. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, cukupilah kami dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga kami terhindar dari yang haram. Perkayalah kami dengan karunia-Mu, sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan kami berlindung kepadamu dari beban hutang serta tekanan orang-orang yang jahat. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Matin, kuatkanlah azam kami dalam memperjuangkan kebangkitan ekonomi umat melalui wadah koperasi. Satukanlah kami dalam ikatan ukhuwah agar kami bisa bekerja sama dalam mewujudkannya. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, ampuni kami, ibu bapak kami, anak mantu keturunan kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan saudara-saudara muslim kami. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna
linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita belajar pada sisi apapun, apalagi ini koperasi. Koperasi merupakan bisnis dunia akhirat yang bisa membuat kalian menjadi bersemangat insyaallah, ya. Lalu kemudian ini kalau misi kita lihat cukup banyak, ya. Tapi kalau kita lihat dari visinya saja, ya, kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Tuh, kebenaran, ya, kalau kita ada pada posisi kebenaran. Di Kosuma ini kita harus yakin kita sedang berdiri tegak menjadi tentara Allah, mengajak semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ini jam berapa ya? Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon izin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Beliau tidak dapat hadir di sini karena memang banyak pada saat bulan Januari Februari banyak sekali undangan rapat anggota tahunan ini, jadi kami bagi-bagi tugas. Kebetulan Koperasi Tria juga sekarang sudah mengadakan RAT, jadi beliau mungkin menghadiri di sana. Ya, sebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian dan juga Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi, serta juga Permenkop dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Tentunya saya atas nama pribadi dan juga kedinasan selaku pembina merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus dan jajarannya Koperasi Kesumah ini yang dapat melaksanakan rapat anggota tahunan ini secara teratur dan tertib. Tentunya ya, tepuk tangan dong buat Koperasi. Terima kasih. Kenapa? Karena dengan diselenggarakan rapat anggota tahunan ini artinya pengurus sudah dapat melaksanakan salah satu kewajibannya, salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Umi Hajah Latifah dan juga oleh Ibu Leni. Koperasi ini didirikan yaitu untuk meningkatkan, dan program dari pemerintah itu untuk meningkatkan salah satunya ekonomi masyarakat pada umumnya dan juga tentunya untuk kesejahteraan bagi anggotanya ya. Ini tidak hanya bisa dilaksanakan walaupun pengurusnya profesional, tapi kalau anggotanya tidak aktif tentunya koperasi ini tidak akan bisa berjalan. Untuk itu rapat anggota tahunan ini adalah merupakan kekuasaan tertinggi ya dalam suatu organisasi koperasi, di mana semua anggotanya diberikan hak untuk berbicara ya. Jadi saya harapkan semua anggota di sini juga aktif dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengurus tentang pertanggungjawabannya. Baik, jadi dengan mengetahui atau memahami laporan yang disampaikan, diharapkan para seluruh anggota ini
dapat memahami dan mengetahui kondisi yang ada koperasi Kosuma ini, baik dari segi organisasi, dari segi keuangan ataupun usaha-usaha lainnya tentunya ya. Jadi ya memang tergantung kepada anggotanya. Bapak ibu-ibu semua ya, ini mohon maaf ya, saya sangat bangga dan keren sekali ini, karena dari mulai penasihat, pengurus semua dan pengawas semua anggotanya adalah emak-emak semua. The power of emak-emak, hebat, keren ya, dengan berbagai usaha dan misi-misi tentunya dengan melaksanakan berdasarkan aturan-aturan pemerintah dipadukan dengan prinsip-prinsip syariah ekonomi Islamnya. Tentunya ini akan sangat-sangat bagus sekali dan bermanfaat tentunya bagi kita semua, khususnya bagi anggota. Nah, ini pada melempem memang Bu ya, kayaknya udah ngantuk kepala panjang. Moto daripada koperasi adalah koperasi makin maju. Koperasi makin maju, anggotanya pasti kita ya lagi ya, biar semangat lagi. Kalau saya sampai katakan koperasi Kosuma tolong jawab maju, anggota saya katakan anggota tolong jawab sejahtera ya. Baik, koperasi Kosuma maju, anggota sejahtera. Koperasi Kosuma maju, anggota sejahtera. Koperasi Kosuma maju, anggota sejahtera. Amin, mudah-mudahan Allah. Ya, ini kayaknya udah waktunya juga udah ini banget ya. Jadi saya juga tidak berpanjang lebar, hanya ingin menyampaikan juga Bu, di Dinas Koperasi ini ada beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Salah satunya yaitu pelatihan atau sosialisasi tentang perkoperasian, dan juga ada pendirian koperasi masjid berbasis syariah. Ini adalah biasanya dari lingkungan masjid. Jadi mungkin ada bapak dan ibu-ibu di sini yang aktif di majelis taklim yang mau mengadakan mendirikan koperasi masjid, silahkan bisa mendaftar ke Dinas Koperasi dan UKM-nya. Selain itu juga ada sertifikasi dan uji kompetensi bagi pengurus koperasi, dan juga ada penilaian koperasi sehat dan penilaian gerakan tokoh gerakan koperasi ya. Ini semua kenapa yang mengikuti kegiatan di kami di Dinas Koperasi tentunya dilihat, dan salah satu persyaratannya adalah selalu mengikuti RAT, selalu melaksanakan RAT dan dilaporkan kepada dinas tentunya ya. Gitu. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Tapi sebelum tutup saya mau berpantun, tapi biasa lah pada nyambung badan tege pona dia mau yang pantun ya. Diajar aja dulu. Bunga Kosuma nampak di baju oranye. Ya, naon tah artinya? Aduh, bajunya oranye atau penuhnya. Koperasi Kosuma makin maju dan keren. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tentunya sebelum saya lanjutkan nanti sekaligus pembukaan ya, yang saya hormati kembali saya sapa dan saya ucapkan terima kasih yaitu kepada Bapak Ustadz Mahfud Abdurrahman sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKS beserta Ibu
Ustazah Latifah Abdul Somad, kebetulan istri dari Bapak Ustadz dan juga selaku penasehat dari Salimah ini. Yang kedua tentunya yang saya hormati Ibu Ketua PD Salimah, Ibu Atik atau yang mewakili ya, dan juga Ketua Kosuma Ibu Suprihatin beserta seluruh pengurus dari Kosuma. Juga tidak terlupakan Ibu Leni Suhartini dari PW Salimah ya, dan juga ini teman saya dari Dinas Koperasi dan UKM, Ibu Santi selaku Kabid Koperasi ya. Juga ibu-ibu semua sebagai anggota Kosuma yang dirahmati Allah yang kebetulan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama tentunya saya apresiasi kepada Kosuma yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan dengan tepat waktu di awal waktu ya, karena kita ketahui semua bahwa rapat anggota tahunan ini merupakan kewajiban setiap anggota koperasi tentunya, karena merupakan wujud dari pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggotanya atas seluruh kinerjanya, seperti itu. Di mana pelaksanaannya nanti diharapkan setiap tahun di bulan Januari sampai Maret ya, itu mungkin yang bagus ya, seperti itu. Nah nanti juga insya Allah di dalam rapat ini kita akan bahas seperti biasa, mungkin ada laporan tahunan ya, laporan keuangan, ada agenda kegiatan koperasi selama kurun waktu 1 tahun ya, baik itu dengan target dan realisasinya, juga rencana kegiatan ke depan seperti apa. Juga akan nanti membahas ada masa jabatan pengurus, entah itu perpanjangan, pengangkatan atau pemberhentian, seperti itu ibu-ibu semuanya ya. Dan alhamdulillah yang hadir di sini telah mengikuti quorum, di mana RAT bisa sah apabila dilaksanakan hadirin yang hadir itu lebih dari 50% begitu ya Bu Dinas ya. Nah sehingga mudah-mudahan nanti kita harapkan RAT ini bisa berjalan dengan lancar, penuh berkah dan tambah maju ya. Ibu-ibu semuanya, kita ketahui bahwa koperasi syariah terutama yang di Kota Bekasi ini sangat banyak sekali, tapi cuman ada beberapa mungkin ya Ibu Kabid yang berkembang pesat dan bisa mempertahankan mutunya, karena tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan tentunya ya. Nah ini ada beberapa tantangan yang kita ketahui semua ya, bahwa yang pertama mungkin ada tantangan permodalan, dan juga ada tantangan dari kualitas kelembagaan dan manajemen ya, manajemen yang tidak dikelola dengan baik. Juga tantangan yang selanjutnya itu adanya daya saing ya, entah itu dari produk pemasaran atau dari kemasan dan lain sebagainya, itu tentu merupakan tantangan bagi kita semua. Juga nah ini ada sumber daya manusia ya, yang tadi dikatakan oleh Ustazah Latifah menggebu-gebu, ayo kalaupun banyak anggota tapi tidak ada yang mau bekerja, itu tidak akan maju, seperti itu ya. Insya Allah ya, Kosuma ini salah satunya koperasi syariah yang insya Allah akan berkembang di Kota Bekasi ya. Untuk selanjutnya mungkin kami sampaikan ada beberapa harapan program kegiatan dari ekonomi koperasi syariah ini. Yang pertama ya, menguatkan ekosistem ekonomi syariah ya, khususnya di Salimah, untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dari tujuan dari koperasi syariah itu sendiri adalah mensejahterakan perekonomian anggota ya, sesuai dengan aturan dan akhlak syariah tentunya ya, dan menjalin keadilan dan persaudaraan sesama anggota, serta membagi pendapatan dan kekayaan antara anggota secara merata berdasarkan kontribusi yang diberikan, seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada harapan bahwa Kosuma ini bisa membantu perempuan Indonesia dalam mengelola dan memutar dana agar bisa berkembang berkah dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Nah ibu-ibu semuanya
sudah berdiri ya di berbagai daerah. Nah, mudah-mudahan akan semakin besar dan bertambah banyaknya gitu ya. Organ-organ Sarimah tentunya yang saat ini sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga ya, seperti lembaga BPOM, terus Pegadaian ya, Pegadaian Syariah, dan juga kita harapkan bisa berdiri di setiap kelurahan, harapan kita ya. Dan untuk selanjutnya juga kita berharap bahwa Kosuma ini bisa membangun paradigma Salimah, bahwa dalam ekonomi urusan sekecil apapun harus dihitung sebagai amal yang nanti akan dibawa ke yaumil akhir. Ya, jadi ini semuanya kita niatkan amal kebaikan. Juga kita Kosuma harus bertekad membebaskan masyarakat, terutama anggota Kosuma, dari jeratan rentenir ya. Ini salah satu diadakannya koperasi syariah, karena tidak menutup kemungkinan rentenir itu sekarang dengan basisnya pinjol atau bangke bank keliling ya, yang setiap saat menghampiri pedagang-pedagang itu akan terus menguatkan strateginya supaya memihak kepada dia gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin Kosuma juga harus mampu memberikan inspirasi ya, inspirasi yang baik. Contohnya mungkin bisa mengurangi timbunan sampah. Nah, itu salah satunya ya, dengan bekerja sama dengan bank-bank sampah yang tentunya sudah didirikan sekarang hampir di masing-masing RW ya. Nah, mungkin itu sekilas pandangan, harapan ya, tujuan dari Kosuma, terutama dari saya sendiri mungkin ya, sebagai anggota DPRD Kota Bekasi yang alhamdulillah sekarang ya namanya di Komisi 1, yang tadinya saya itu Komisi 3, jadi bermitra dengan Ibu Santi ya, sebagai dinas dari Koperasi dan UKM yang setiap saat kita sering kali rapat ya. Makanya tadi Bu Santi menyampaikan beberapa program di koperasi itu sendiri, ada namanya nanti perizinan atau perizinan legalitas ya, gratis untuk koperasi masjid berbasis syariah. Kebetulan saya juga sudah ini, nanti mungkin akan selanjutnya saya koordinasi dengan Ibu Santi ya, dan alhamdulillah tidak sampai setahun perizinan itu keluar. Jadi terima kasih kepada Ibu Santi ya, mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang lain mungkin bisa berkoordinasi, siapa tahu di wilayahnya itu akan didirikan koperasi. Mungkin dari saya juga tidak banyak lebar karena tadi sudah semua materi-materi dan wejangan-wejangan itu sudah luar biasa disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya ya. Untuk itu mungkin saya akhiri dulu dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan untuk membuka rapat anggota tahunan KATK. Baik, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, tentunya kita khususkan ya untuk acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara rapat anggota tahunan Kosuma Bekasi tahun buku 2022 dengan tema anggota Kosuma berdaya bersama memajukan koperasi yang produktif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya hadir bukan hanya sebagai anggota DPR RI ya, tapi saya juga ketua di Komisi 6 yang membidangi koperasi dan UMKM, di samping juga kementerian yang lain seperti BUMN ya. Jadi ya harapan saya koperasi syariah seperti Kosuma ini akan tumbuh, berkembang, berdaya guna, bermanfaat buat masyarakat. Juga utamanya bisa mengatasi persoalan-persoalan yang secara sosial ini menjadi penyakit ya, melilit masyarakat, yaitu rentenir, kegiatan renten yang tengah-tengah masyarakat. Itu harapan saya, dan semoga
koperasi ini akan menjadi koperasi yang berkelas nanti pada saatnya. Alhamdulillah kita tadi saya juga ada pantun Bu, ikan sepat, ikan gabus, ya ikan lele biar cepat dan tidak bertele-tele. Ya kita sepakati Bu ya. Berapa jam nih mau rapatnya? 1 jam, satu hari. Udah ini ya dari pagi ya Bu ya. Waktunya 1 jam, tinggal setengah jam ya. Ya, setengah jam Bu. Ya, siap? Setuju? Cepat. Iya, siap. Berarti ini sebenarnya ada tata tertib yang harus diketahui oleh ibu-ibu semua. Tapi karena tadi setengah jam, waktunya tidak memungkinkan. Saya anggap semuanya sudah memahami, paham gitu ya. Jadi saya langsung menginjak ke selanjutnya adalah pembacaan ya LPJ oleh ketua daripada Ingkusoma Ibu Suprihatin AMD, maaf ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Bibi. Jadi tadi tata tertibnya disepakati ya Ibu ya. Kan sudah diberikan soft copy-nya ya kepada penetapan tata tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ustaz Abdurrahman Mahfud Abdurrahman Esos yang pada hari ini mungkin sedang di perjalanan ya. Mudah-mudahan beliau nanti selamat menemani kita di sini. Kemudian kepada Ibu Dr. Anda Santi Sukiyarti MSc mewakili Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Kebetulan beliau selaku kepala bidang Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Kota Bekasi. Kemudian juga kepada Ibu Hajah Lilis Nuria MPDI SPDI MPD, jadi keynote speaker kita pada hari ini. Beliau adalah anggota DPRD tingkat 1 Kota Bekasi. Dan kepada Ibu Leni Suhartini, alhamdulillah beliau sudah tadi sudah menemani kita di pembukaan. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya sampai ke Bandung ya, insya Allah. Dan Ibu Ustazah Hajah Latifah Abdus Somad selaku penasehat yang tak pernah berhenti mensupport dan menyemangati kita yang luar biasa semua. Dan Bapak Ibu beserta rapat, yaitu anggota dalam kategori anggota aktif. Ya, nanti dijelaskan anggota aktif itu apa. Kemudian tak lupa kepada seluruh panitia yang sudah bekerja luar biasa sehingga terselenggaranya acara RAT ke-9 Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah yang selanjutnya kami sebut dengan KOSUMA. Ya, mohon izin ibu-ibu, saya mewakili pengurus KOSUMA untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus sepanjang tahun 2022. LPJ, lembar LPJ sudah kami bagikan, cuman mohon maaf dalam bentuk soft copy. Sudah dibaca ibu-ibu, dipelajari? Alhamdulillah sudah. Jadi tidak perlu dibacakan semua barangkali ya, untuk menyingkat waktu karena kesepakatannya cuma setengah jam. Jadi kami akan menyampaikan secara garis besar saja. Mungkin bisa ditambahkan slide-nya, Mbak Sabita. Ya, pembukanya nggak usah, pengantarnya. Kita langsung masuk kepada inti yang dilaporkan, yaitu keanggotaan. Kami laporkan jumlah anggota KOSUMA Bekasi ada 237. Kalau nomor keanggotaan sebenarnya 247 nomornya. Berarti ada yang keluar. Kemudian ada kategori anggota aktif. Anggota aktif adalah anggota yang sudah membayar simpanan wajib terhitung sampai bulan Desember. Otomatis pokok sudah ya. Nah, itu yang kita kategorikan anggota aktif. Sedangkan anggota yang belum aktif, saya tidak bilang tidak aktif, itu yang belum memenuhi kewajiban simpanan wajib yang 30.000 per bulan. Itu ada sebanyak 87.
Dari anggota aktif 109 itu perempuan 101. Alhamdulillah 101 aktif. Itu potensi ya. Kita tidak melihat sedikit banyaknya, insya Allah 101 itu menurut saya suatu potensi yang luar biasa. Kemudian ada bapak-bapaknya 8 orang ya. Kemudian kami melaporkan berikutnya itu pengurus ya. Pengurus dan pengawas, insya Allah tadi yang ibu-ibu semua lihat, saya selaku ketua, kemudian didampingi oleh sekretaris Bumi dan bendahara Bu Isti, kemudian ada pengawas itu Ibu Nurul dan Ibu Hajah Atik yang kesempatan ini beliau tidak hadir, kirim salam buat anggota pengurus. Kemudian berikutnya yaitu modal. Nah, modal koperasi itu terbagi dua ya Ibu ya. Ada yang disebut dengan modal sendiri dan modal dari luar. Modal sendiri itu apa? Modal sendiri itu adalah terdiri dari simpanan pokok. Jadi kalau ibu-ibu pertama masuk jadi anggota koperasi, itu kan harus membayar simpanan pokok. Kalau sekolah namanya uang pangkal ya. Ketika ibu lunas simpanan pokok, sudah tercatat menjadi anggota. Kalau belum lunas simpanan pokok, namanya masih calon anggota. Ya, jadi modal sendiri itu ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib. Disebut wajib karena rutin tiap bulan 30.000 itu jadi modal. Kemudian ada nanti dana hibah, kemudian cadangan. Setiap SHU itu kan cadangan, itu modal sendiri. Kemudian ada modal dari luar, itu bisa dari simpanan sukarela yang dikumpulkan dari ibu dari anggota Kekosuma itu dikatakan modal dari luar. Kenapa? Karena bisa diambil sewaktu-waktu seperti tabungan ya. Kemudian ada simpanan berjangka ya. Kalau ada kita, kebetulan kita belum akses dari yang lain ya, bank-bank yang lain ya. Nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa mengakses dengan BPRS ya, kemudian atau bank yang lain yang kita bisa investasikan untuk usaha-usaha yang lain. Itu modal dari luar. Ibu-ibu bisa lihat ya modal sendiri saya. Ya. Alhamdulillah dari simpanan pokok wajib cadangan itu sudah menunjukkan peningkatan. Modal dari luar juga rata-rata menunjukkan peningkatan. Cuma simpanan berjangka yang menunjukkan penurunan. Jadi mungkin setelah RAT ini barangkali ada ibu-ibu yang menyimpan uangnya di Kosuma bisa dalam bentuk simpanan berjangka. Nanti ada hitung-hitungannya ya Bu Bendahara ya. Kemudian yang kedua yaitu bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan oleh Kosuma itu ada dua Ibu, yaitu perdagangan dan simpan pinjam. Perdagangan kita ada macam-macam, jadi macam-macam yang dijual di Kosuma. Di antaranya ada Salimah Food, beras Salimah Food, beras Super Salimah, Fokus Clean dan seragam Salimah. Itu perdagangan. Alhamdulillah menunjukkan peningkatan kecuali beras Salimah Food dan Fokus Clean. Kemudian pembiayaan. Nah, pembiayaan ini alhamdulillah juga mengalami peningkatan sampai 70% ya Bu. Nah, pembiayaan ini bisa dengan berbagai akad. Insya Allah kita menggunakan syariah, jadi akad murabahah, musyarakah, mudharabah, silakan ibu-ibu. Ada rahan emas. Jadi kalau ibu punya keperluan silakan aja datang kepada Kosuma, nanti kita pilihkan akad apa yang sesuai. Seperti itu ya. Jadi kita berusaha menjadi solusi bagi ibu-ibu yang membutuhkan dalam artian mendadak gitu ya. HP rusak, mesin cuci tiba-tiba lagi nyuci rusak gitu ya. Itu seperti itu. Berikutnya Mbak Sabita, ini grafik saja yaitu capaian Kosuma tahun 2015 sampai 2022. Secara grafik bisa dilihat aset koperasi itu alhamdulillah meningkat meskipun tidak tajam ya, pelan-pelan tapi pasti. Komposisi aset, nah ini juga yang menjadi perhatian. Komposisi aset kita memang masih paling besar yaitu modal sendiri. Modal dari luar itu masih sedikit. Yang ke depan nanti ada investor-investor yang memberikan yang menaruh simpanannya di Kosuma dalam bentuk simpanan berjangka, itu kami terima. Dan jangan lupa juga anggota yang aktif untuk melakukan transaksi ya, transaksi pembiayaan baik dengan akad murabahah, mudharabah, rahan dan sebagainya. Ya, jadi memang diperlukan keaktifan dari anggota
dan juga tentunya profesionalisme dari pengurus, insya Allah ya. Berikutnya itu bisa dilihat ya Bu ya, modal sendiri juga naik, sisa hasil usaha. Nah ini saya sedikit ingin menyoroti tentang sisa hasil usaha Ibu. Sebenarnya dari pengurus juga berusaha ya Bu ya untuk memberikan memberikan laporan sisa hasil usaha itu yang besar. Tapi kami melihat menitik beratkan kepada kebermanfaatan Umi ya, kebermanfaat. Tadi kalau Umi minta testimoni siapa yang bisa mendapat solusi setelah bergabung. Jadi saya tidak biasanya mengatakan saya mendapatkan bantuan dari Kosuma. Bukan Ibu. Koperasi itu milik anggota, milik kita bersama. Jadi bahasanya bukan dibantu oleh Kosuma, tapi bergabung dengan Kosuma itu mendapatkan manfaat. Itu seperti itu ya. Ada banyak Umi insya Allah testimoninya, nanti boleh satu orang ya. Tadi berbicara SHU kita mungkin memang masih belum besar karena kita mengambil margin ya, bahasanya itu margin atau keuntungan itu memang tidak besar. Karena titik berat kami kembali lagi ke sampaikan yaitu kebermanfaatan ya. Kemudian dari volume usaha itu kami bagi ya, di grafik itu ada volume usaha perdagangan dan pembiayaan ya. Jadi memang kalau dilihat dari nominalnya, volume usaha kita sudah mencapai sekitar 780 juta. Itu volume usaha, baik dari perdagangan ataupun pembiayaan. Nah, ke depan kalau ini bisa seimbang itu bagus. Ya, lebih banyak yang merasakan manfaatnya dengan adanya pembiayaan. Jangan takut Bu, keperluannya apa datang, nanti kita carikan akad yang sesuai. Yang jelas, yang penting yaitu berkah dengan syariah, insya Allah itu ya. Kemudian lanjut dengan kegiatan ya, ini berbagai kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2022, baik itu berupa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas ya. Terima kasih kepada dinas yang sudah memberikan pelatihan dan insya Allah Kosuma termasuk yang aktif ya Bu, ikut pelatihan ilmu yang luar biasa yang diselenggarakan oleh dinas. Terakhir kita diberikan kesempatan untuk ikut pelatihan sertifikasi. Ibu-ibu, itu kalau sertifikasi itu besar ya Bu umurnya, sampai 5 juta sampai 6 juta. Kosuma diberikan gratis Bu. Masya Allah, terima kasih kepada dinas. Itu karena kita dekat-dekat selalu dengan dinas ya Bu ya. Ya alhamdulillah salah satu pengurus kita sudah mendapatkan sertifikasi BNSP Bu. Jadi nggak main BNSP untuk pola manajer ya. Banyak produk-produk dari Pegadaian Syariah itu. Di antaranya ada program unggulan kami yaitu ada namanya Arum Haji, Ibu Bapak semuanya. Mungkin di sini ada yang sudah tahu ya. Tapi di sini Arum Haji itu kelebihannya apa sih? Ibu Bapak semuanya hanya memiliki misalkan logam mulia 3,5 gram atau perhiasan 5 gram. Ibu dititipkan di Pegadaian Syariah itu bisa langsung dapat porsi haji. Ya, cuma 3,5 gram ya. Itu bisa langsung dapat porsi haji. Nah, nanti setelah melengkapi berkas-berkasnya dari pihak Pegadaian Syariah akan melakukan pendampingan langsung ke Kemenag sesuai dengan KTP ya. Apakah itu Kota Bekasi ataupun kabupaten ataupun DKI Jakarta, Jabodetabek, kita layani Mbak. Nah, jadi produk Arum Haji ini di Pegadaian Syariah memang sangat luar biasa sekali. Kebetulan kemarin pada saat seminar itu Bekasi Kota itu udah 25 tahun Mbak antriannya. Makanya di sini dari Pegadaian Syariah menawarkan yuk kepada ibu-ibu bapak-bapak semuanya, mari kita niat baik kita itu kita coba realisasikan ya. Kita bekerja sama dengan Pegadaian Syariah itu hanya dengan 3,5 gram. Atau ibu ada perhiasan mungkin ya, di rumah pasti ada perhiasan 5 gram, itu dititipkan. Nanti setelah cicilannya itu lunas, itu barangnya dikembalikan, itu hanya dititipkan. Itu mungkin sebagai syarat dari transaksi syariah Pak ya. Jadi harus ada barang yang dikerahkan dan dititipkan di Pegadaian. Seperti itu. Sebenarnya ada juga namanya Arum Safar, tapi ini kita baru launching ya, belum rilis. Itu Arum Safar itu untuk umroh. Ya, tapi untuk umroh ini sementara masih belum bisa dijalankan ya, baru launching aja. Kantornya untuk Pegadaian Syariah sendiri kita ada di Jalan Raya Pekayon,
Kalau dulu itu sampingan BRI, persis nempel dengan Bank BRI. Nah itu kebetulan dengan Salimah ini kita udah lama juga ya. udah lama banget dari pergantian pimpinan, rotasi kemana-mana, tapi tetap alhamdulillah Salimah ini dengan Pegadaian Syariah selalu setia. Kita bekerja sama, makanya kita juga untuk menjadi sponsorship itu kita akan dukung, apalagi ini koperasi ya, karena Pegadaian Syariah juga ada namanya kurs syariah juga. Nah itu kita untuk mengembangkan para usaha atau wirausaha yang UMKM, khususnya UMKM di Kota Bekasi, itu kita Pegadaian Syariah ada menyalurkan kurs syariah. Itu yang insya Allah mu'nahnya juga itu sangat kecil dan terjangkau. Nah mohon izin juga mungkin itu dari tim ada yang membagikan brosur. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Kalau sekarang kan saya hanya perkenalan nih, waktunya juga terbatas. Kita ada buka open booth, jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mau menanyakan lebih lanjut itu bisa datang ke booth sana di Pegadaian Syariah. Ada tim kami yang bisa membantu menjawab seperti itu. Mungkin itu aja ya literasi dari kami. Produk unggulan dari Pegadaian Syariah itu Arung Haji. Dan mungkin nanti kita di bulan depan sebelum Ramadan kami informasikan akan ada seminar Arung Haji. Nah nanti mungkin izin kepada pengurus ya Salimah, barangkali ya nanti ada anggotanya atau dari pengurus atau kepengurusannya itu ada yang berkenan untuk datang, boleh nanti spesial kita undang untuk dari anggota Salimah untuk datang ke Arung Haji. Rencananya sih di bulan Sari acaranya, nanti kita akan undang semuanya. Udah sering ya bolak-balik ke sana terus ya. Jadi itu mungkin kita tidak ada sesi tanya jawab karena waktu juga yang sangat terbatas. Nanti ibu-ibu yang penasaran dengan tadi 3,5 gram atau mungkin 25.000 per hari Bu, itu ibu nabung 25.000 per hari bisa langsung dapat porsi haji ya, bisa datang ke booth kami di Pegadaian Syariah. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sebentar ada simbolis sedikit penyerahan bantuan dari koperasi dari Pegadaian Syariah kepada komplek apa Pak? Iya, Koperasi Kusuma Bekasi. Iya, subhanallah. Bu Bibi boleh mewakili untuk menerima. Iya, semua bisa ini. Kemudian setelah ini langsung kita foto bersama. Nanti sebentar dengan Bapak Mahfud Abdurrahman. Teman-teman kita nanti akan berfoto kembali. Terima kasih atas penyaluran bantuannya Pak. Terima kasih sudah menonton Fakta TV faktaintegritas.id. Yuk bantu sedekah jari dengan like, subscribe dan share. Semoga berkah.